Nggih. Selamat malam, yang ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh pengurus, para ketua Pengcap, para pengurus cabang. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan agenda pada malam hari ini yang pertama adalah informasi tentang dana COVID, dana santunan COVID yang kemarin ditransfer oleh PP Pari ke Pari Bali sejumlah 3 juta rupiah yang kita peroleh dengan menyampaikan bahwa di Bali itu ada kurang lebih ada 15 rekan-rekan yang terkonfirmasi. Sebenarnya sih jumlah ini tidak pas, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Niko dari perhitungan tiang yang selama ini tiang dapatkan kabarnya 1 per 1 gitu. Nah, agar laporannya menjadi benar, tiang nanti mohon masukan semuanya, utamanya dari bidang pengabdian masyarakat, Ji Dewagung, yang kemarin tiang kami mohonkan untuk bisa menjadi ketua Satgas COVID dan bencana. Kan pas itu ya, bidang sosial pengabdian masyarakat langsung yang menanganin semuanya. Kemudian tugas utamanya adalah berdasarkan dari kegiatan pengurus pusat Pari, yaitu yang pertama mendata teman-teman yang terkonfirmasi positif dan gejala terakhirnya, keadaan terakhirnya, apakah muncul gejala, apakah isolasi mandiri, kemudian apakah muncul gejala lalu dirawat di rumah sakit atau di ICU atau bagaimana keadaannya. Kemudian dari dana 3 juta Niko yang per Maret kemarin ditransfer, kita sudah pergunakan test case Niki untuk Mbak Liz di radioterapi, yaitu kita berikan 250.000 karena Mbak Liz isolasi mandiri dengan gejala minimal di rumahnya. Kemudian dari sana muncul masukan 1-2, dan tiang waktu Niko baru sebatas sampai lisan saja menetapkan bersama teman-teman beberapa lewat Zoom rapat yang ada lepasan begitu, bahwa kalau teman-teman yang isolasi mandiri tidak memunculkan gejala, kita berikan saja 250.000, sementara yang sakit sampai di rumah sakit kita berikan santunan 500.000. Itu bukan untuk bayarin penyakitnya, tidak, tapi untuk membantu pemulihan ataupun proses penyembuhan, beli apa, kayak beli suplemen, beli buah, beli makanan apapun itu yang bisa berguna untuk memulihkan, menyehatkan kembali keadaan teman-teman. Itu arahan yang, itu niat tiang yang pertama kemarin. Terus kemudian oke, kita jalanin saja untuk test case untuk Mbak Liz dulu, siapkan dana 250.000, kemudian bisa diberikan uang tunai 250.000 atau diberikan makanan, suplemen, atau apapun itu yang bisa membantu pemulihannya Mbak Liz. Terus yang berikan uangnya ke Pipit kemudian yang ngatur, diberikan kemudian paket buah. Nah, kemudian dari sana muncullah, terus teman-teman yang kemarin-kemarin bagaimana? Kemudian teman-teman yang dulu-dulu sampai di rumah sakit dirawat, bagaimana kira-kira? Kan mereka pasti bertanya-tanya, betul. Nah, kalau dari tiang sih, tiang ingin memasukkan sebuah ide, yaitu kita berikan saja sesuai hak yang sekarang, menggunakan dana-dana yang sudah ada, yang kemarin sudah sempat dilaporkan. Yang pertama dari dana webinar kemarin yang sudah terkumpul sekitar 12 juta Niko. Kemudian teman-teman yang kemarin mohon dapat memberikan laporan secara pastinya, bagaimana keadaan terakhir, kapan terkonfirmasi positif, kapan negatifnya, dan apakah sudah vaksin hari ini. Dari sana kalau misalnya tidak dirawat di rumah sakit, tidak bergejala, muncul gejala yang menengah ataupun berat, kita berikan 250.000. Kita rencana tiang. Kemudian yang sampai diisolasi di rumah sakit, yang sepengetahuan tiang kayak Pak Eka, Nika berikan 500.000. Kenten kira-kira. Nah, dari ide tiang Nika, tiang mohon dulu masukan kepada Dewan Penasehat yang pada malam hari ini
Pak Gung Dumun. Sembari membuka pertemuan ini, Pak Gung, mohon arahan dan sekaligus juga membuka acara, kemudian memberikan pandangan bagaimana sebaiknya menyikapi hal yang tadi Tiang sampaikan. Pak Gung, dipersilakan. Dr. Suksemo sebelumnya, silakan. Selamat malam, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, salam sehat semua ya. Jadi kalau diskusi ini kalau kita mulai sebenarnya yang hadir baru 7 ya. Jadi ya orang ini aja agak sulit kita, walaupun apapun ya jadi patokan aja. Kalau gini aja. Sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, untuk COVID ini kita kan nggak tahu kan sampai kapan pandemi ini akan bisa berakhir kan gitu ya. Hati-hati betul menyikapi, karena apa? Pengalaman beberapa tempat, artinya di luar konteks profesi ini ya. Di rumah sakit sendiri dulu memang ada wacana juga memberikan bingkisan ke ke pegawai-pegawai yang yang terpapar COVID gitu ya, baik isolasi di hotel, di rumah maupun di rumah sakit ya. Ternyata sampai saat ini pun program itu tidak jalan. Kenapa program itu tidak jalan? Setelah diakumulasi gitu ya, ternyata awalnya jumlahnya 150. Lu hitung-hitung lagi kok nambah terus, akhirnya banyak sekali. Jadi kalau tadi umpamanya kita targetkan seperti yang itu sampaikan tadi, itu targetkan kalau dia isolasi di rumah dengan gejala yang ringan gitu ya, modelnya itu 250, kalau sampai dirawat kan gitu 500 kan gitu. Itu hati-hati betul nanti menyikapi, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini, walaupun orang sudah divaksin segala macam, tapi terpapar itu memungkinkan juga kan gitu ya. Tapi kalau untuk Bali sih saya rasa tidak ada masalah sih, karena apa? Karena dari skup wilayah kita tidak sama dengan Jawa Barat, Jawa Timur ya, tidak sama seperti itu. Kalau Bali kan skupnya juga kecil, lebih gampang lah kita mendata. Kalau seperti tadi itu perkiraan kemungkinan bisa lebih, kemungkinan bisa kurang seperti dilaporkan tadi itu kan ya. Menurut saya gini aja, sekarang kan sudah terbentuk kita ketua Satgas COVID disebut Pak si Dewo Wira kan itu ya. Nanti berkoordinasi sebenarnya dengan cabang-cabang gitu ya. Ya kita yang sebenarnya informasinya dari cabang semuanya. Kalau yang terpapar di Tabanan mungkin ya Tabanan yang bisa melaporkan. Kalau yang ada anggota kita terpapar di negara ya cabang negara sebenarnya nggak ada alasan kalau Bali itu tidak tercatat gitu, karena skup kita masih kecil, nggak sama dengan di Jawa Barat ya, wilayahnya luas, cabang juga banyak, kalau kita masih bisa hitung dengan jari. Nah tadi kalau karena jumlah kita tidak begitu banyak, sedangkan anggaran kalau disampaikan tadi anggaran dari pusat itu baru dikirim 3 juta ya kalau salah ya. Ditambah kemarin kita sampaikan bahwa hasil dari webinar kemarin itu akan dikonsentrasikan untuk donasi untuk teman-teman COVID, maupun ada nanti wilayah lain gitu ya yang kita untuk donasi lah. Seperti kemarin kan ada memberikan donasi ke daerah NTB kan gitu ya. NTB ya 3 juta kebakaran. Seperti itu. Nanti itu juga untuk antisipasi begitu. Kita memang harus punya SOP yang jelas. Nanti kita tetapkan aja, kita sepakati yang hadir di sini aja sepakati sudah ada bisa jalan. Yang penting ada ketua, ada bendahara, selesai sudah ya. Dan saya selaku penasihat yang bisa mengizinkan ya sudah, berarti dianggap kuat lah sudah gitu ya. Saya sepakat dan setuju kalau teman-teman yang memang isolasi di rumah maupun di hotel gitu ya, itu nilai yang diberikan 250. Nah, cuma diusahakan jangan memberikan berupa uang. Karena apa? Karena pada saat isolasi mereka tidak bisa, teman kita ini tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat atau keluar gitu ya. Kalau dia punya keluarga tidak masalah, tapi kalau tidak punya keluarga kan sulit ya. Nanti gimana caranya dikirimlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan gimana orang mengidap COVID kan gitu ya. Vitamin, buah yang memang terkait dengan itu gitu ya, asupan lain ya, yang lain yang sudah biasa lah itu nanti di list saja, nanti diberikan sesuai dengan standar harga sekian.
Yang itu juga saya lakukan di koperasi KPN Kamado juga begitu. Jadi teman-teman sudah punya SOP sendiri kita. Jadi kalau ada yang anggota kita yang terpapar, yaitu kita akan kalau ada di rumah sakit kita kirimkan bingkisan di rumah sakit. Kalau ada di rumah kita kirimkan ke rumah gitu ya. Nah kalau nilainya saya sepakat juga setuju tadi kalau memang sampai dia kalau orang dirawat itu sudah ada indikasi dia gitu, indikasi dia, baik itu ringan, sedang, berat itu sudah kalau dirawat berarti sudah ada indikasi gitu. Artinya kalau memang dirawat ya nilainya kita sepakati seperti tadi. Saya rasa nilainya juga sudah lah, wajar lah itu tidak besar amat. Cuma kenapa enggak nilainya lebih dari itu gitu. Nah, kita mengantisipasi jumlah yang akan ya mudah-mudahan tidak ada, kita tidak berharap seperti itu, mudah-mudahan tidak ada teman kita yang terpapar lagi kan gitu ya. Selalu seperti itu, tapi apalah daya kalau udah nasib kena ya bagaimana gitu ya. Ya, betul. Tetap berupaya berdoa biar teman-teman seluruh radiografer yang ada khususnya di Bali ya terhindarlah dari paparan COVID itu ya. Saya itu dulu yang untuk COVID-nya. Saya rasa teman-teman yang lain minta pertimbangan. Mumpung ada Pencap Tabanan hadir, Pak Sukrojiwo, Bu Desa, IDS semuanya. Silakan ya. Terima kasih Pak Agung. Ya. Baik, demikian tadi ya pandangan, masukan dari penasehat kita, Pak Agung Panco. Dan seperti yang disampaikan Pak Agung, memang kita saat ini dana yang benar-benar terlihat untuk penanganan bencana ataupun COVID itu total seluruhnya 15 juta, itu diperoleh dari 12 juta acara webinar kemarin, dan juga 3 juta dari PP Pari. Kemudian sudah digunakan untuk NTB 3 juta, kemudian untuk Mbak Lis 250.000, berarti sisanya ini sekitar 11.750.000. Kenten yang dari perhitungan tiang, nanti juga mohon dari Bu Desa terkait dengan bendahara dan keuangan, posisi keuangannya apakah benar demikian. Nah, kalau dari tiang, untuk selanjutnya dan melihat yang kemarin, kita mungkin bisa poskan dulu 5 juta untuk penanganan yang kemarin-kemarin. Artinya begini, kalau dengan uang 5 juta ini dulu, dari 11.750 itu kita potong dari 5 juta untuk yang kemarin-kemarin, yang belakang. Kalau misalnya kita alokasikan, itu ada 10, misalnya 10 rekan-rekan yang tidak bergejala, yang isolasi mandiri, itu dikalikan 250, itu jadi 2,5 juta. Kemudian kita ancar-ancar 5 anggota itu yang bergejala dengan sampai dirawat di rumah sakit, itu 500.000, itu 2,5 juta, itu pas nilainya 5 juta. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi gelombang yang data masuk, kita sampaikan saja, oh sebentar, yang kemarin pos 5 juta ini sudah terpakai, untuk pos yang lagi selanjutnya, kita rapat kembali untuk menentukan pos yang selanjutnya, apakah pos 5 juta lagi kita keluarkan, sembari membahas data-data yang sudah masuk. Kenten rencana tiang, Pak Gung, kurang lebihnya, artinya dipos-posin dulu, di pedal-pedalin dulu, diulur, tarik, gitu. Artinya, kita posin 5 juta, setelah 5 juta kita evaluasi, benar nggak sasaran keuangan kita, kemudian kalau sudah benar evaluasinya, dengan data yang masuk, kita posin lagi berapa, kemudian yang tadi baru masuk, itu kita pakai, kemudian dana ini yang kemudian kita tunggu, kita pakai untuk data-data selanjutnya. Itu rencana tiang, Pak Gung, jadi dipompa lah, diulur, tarik, ulur, gitu. Itu rencana tiang ke depan, agar dana yang kita punya yang terbatas niki itu bisa benar-benar digunakan dengan baik untuk teman-teman juga. Gitu. Kemudian betul seperti yang Pak Gung bilang, ada SOP bencana, dan mungkin Nika kita bisa masukkan sebagai program kerja dari Satgas. Nanti Jidewo Wiro mohon dapat dibentuk Satgasnya, dicari langsung siapa anggota-anggotanya, bikin struktur, boleh silakan untuk mengelola ini. Mengelola datanya, mengelola uangnya, dan melaporkan hasil semuanya.
bila perlu nanti bikin target-targetnya apa gitu. Silakan dipergunakan seluas-luasnya. Demikian kurang lebih, dan selanjutnya mungkin mohon masukan dari posisi keuangan. Mbak Desa mohon dapat diberikan masukan bagaimana posisi keuangannya untuk yang tadi yang sudah sampaikan, apakah benar demikian atau Mbak Desa ada masukan baru, silakan Mbak Desa. Ya, terima kasih Pak Putu. Izin Pak Agung. Tiang setuju sekali dengan pendapat Pak Agung Pance. Kita memang harus antisipasi dulu, SOP kita siapkan, dan kalau memang ketetapan SOP kita adalah sedemikian seperti tadi dibilang, yang 250 untuk yang tidak sampai dirawat di rumah sakit dan 500 sampai dirawat di rumah sakit. Dan kemudian kayaknya data sudah masuk ke Pak Putu ya. Kalau yang kita tahu aja, yang tentunya dari Rumah Sakit Sanglah yang banyak kemarin teman terpapar, kemudian yang dari luar itu ada beberapa yang sudah masuk, udah di list ya Pak Putu ya? Sebagian datanya ada, tapi kurang lengkap. Kondisi terakhir, yang lain dan sebagainya. Nanti kita perbaruin lagi, kita mutakhirkan. Silakan Mbak lanjut. Oke. Kita juga tetap harus antisipasi sampai kapan kita punya dana untuk itu. Nah, kita berharap sih, semua kayaknya berharap sih pandemi ini cepat berlalu dan tidak ada lagi korban-korban teman-teman kita yang terpapar sampai sampai parah gitu ya. Tapi kita tidak memungkiri untuk kita akan pasti terpapar dalam artian seperti flu gitu ya. Tapi berharap aja yang tidak gitu. Dana ini kemarin kan dari pusat 3 juta. Terus untuk dari penghasilan seminar kemarin ada 12 juta. Apakah untuk selanjutnya di setiap event kegiatan kita, sembari pandemi ini belum dinyatakan berakhir, setiap seminar kita akan mendonasikan ininya ke Satgas ini? Cocok, Mbak. Niatnya sih demikian. Jadi sisi sosialnya ada. Kemudian pada saat laporan itu, saya plong laporin kepada Bapak Ketua Umum gitu loh. Pak Ketua, nanti saya punya ini untuk sosial gitu. Plong jadinya. Ya, bagus sekali. Niatnya bagus sekali. Utama sekali, Mbak setuju itu. Jadi itu harus kita buat SOP-nya juga, pastikan juga. Jadi teman-teman nanti setiap membuat kegiatan, sebagian dana yang kita hasilkan untuk ini gitu. Istilahnya kalau di kita mendana punya gitu ya. Mendana punya demi kesejahteraan teman-teman juga, sesuai dengan misi kita adalah sejahtera bersama mendunia ya. Iya, betul sekali, Mbak. Setuju sekali Pak Putu. Ngomong sama sponsor pun mungkin kita bisa, misalnya sponsor ngasih 2 juta. Mas, ini untuk sosial, gimana kira-kira bisa dinaikkan nggak? Mungkin bisa jadi iya, mau dapat ide, jadi komunikasinya, penetrasinya akan lebih tajam lagi dengan ini begitu, dan itu memang harus dijalankan ya, kita nggak boleh berbohong kan gitu. Ada senjata untuk gocek lagi Mbak ya? Iya betul. Iya. Sama seperti ini juga Mbak Triasih Budiati kan awalnya kan nggak mau tuh terima ini pengganti kuota itu sebagai sambutan itu. Terus kemudian kayaknya Ji Dewa Wira dirayu, kemudian mau menerima, kemudian dibalikin lagi, katanya mau nyumbang. Mana dana sosial rekening sosialnya mau dikasih ke sana. Akhirnya jadi dikasih ya ke sosial itu. Sudah kemarin nggak usah dikasih aja gitu. Gimana Ji? Mbak Desa ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Mbak Desa. Iya, sudah cukup sekian. Semua Mbak Desa. Nah, selanjutnya ini kita dengar dari Ji Dewa Gungwira dulu sebagai Ketua Satgas. Silakan Ji. Nanti jangan khawatir, semua akan bantu dan sukseskan Ji Dewa. Silakan Ji. Selamat malam, terima kasih Pak Ketua. Malam Ji. Selamat malam Pak Gung, Mbak Maya, Prima Purwo, Pak Made Jiwo, rekan-rekan sekalian, Om Swastiastu. Tiang sangat setuju sekali sama usulnya Pak Gung untuk kedepannya Pak Gung ya. Kita memang kemarin Tiang sama Beli Putu memang usul untuk nilai 250 sama 500 nike, dan nike tidak berupa uang. Jadinya di luar itu tidak ada isu bahwa nanti kalau kena COVID dapat santunan senilai sekian. Itu kan istilahnya kepedulian kita terhadap anggota intinya. Jadinya kalau kita ngasih uang kayaknya ada
ada yang ditunggu-tunggu gitu. Kalau kita berupa barang kan memang kita yang memang niat ngasih ke anggota. Bahkan kemarin pada saat Mbak Lis terpapar dan kita memberikan parcel untuk Mbak Lis, riak-riak itu udah masuk ke saya. Kok yang sekarang terpapar dapat gini ya, nggak adil kayaknya, yang dulu-dulu nggak ada. Tenang, kita masih proses, dan kebetulan kita tuh dapat WhatsApp terusan dari PP bahwa memang jelas tertulis bahwa itu dimulai dari Maret 2021. Kebetulan ada penguat saya waktu itu di situ. Dan masalah dana 3 juta yang masuk ke Pemda Bali itu sebenarnya saya sampai sekarang itu belum ngerti, karena kemarin rapat kapan ya waktu CT scan ya, rapat sama Mas Yusuf itu bahwa pengajuan per anggota yang terpapar itu 500 akan dicairkan. Sedangkan pada saat itu kita mengajukan sekitar 11 apa 12. 15 sih. 15 aku kirimnya. Pada saat itu ya? 15 aku kirimnya, datangnya 3 juta gitu. Nah, 15, tapi masuknya 3 juta. Makanya Sugi bilang, beli ada masuk uang 3 juta. Uang apa ini 3 juta? Perasaan kita ngajuin 15. 11-12an itu beli. Ya. Kok nggak masuk gitu. Nah. Kalau menurut pikiran Tiang sekarang kalau yang ke depan mungkin kita sudah punya kesepakatan yang akan dibuat dalam bentuk SOP masalah nominal dan bentuk. Okay. Ini untuk mengurangi riak di bawah itu yang ingin saya minta kesepakatan sama rekan-rekan sekalian. Untuk yang sudah berlalu, Bli. Apa yang harus kita lakukan? Oke, data akan kita akan tekan untuk Kapencap untuk mengumpulkan datanya segera. Pada saat data sudah ada, tindakan apa yang akan kita lakukan? Nominalnya apakah akan sama di belakang sama di depan? Seperti itu. Mungkin cocok pandangan Tiang seperti Beli Putu bahwa ada anggaran pos dana 5 juta untuk menyelesaikan permasalahan kita di belakangnya. Betul. Utang kita di belakang itu kita anggarkan 5 juta. Karena kalau yang isolasi mandiri atau di hotel kita hitung 1, yang di rumah sakit kita hitung 2. Jadi kita totalin berapa, 5 juta itu dibagi. Betul. Oke. Akhirnya kita beresin dah semuanya, udah 5 juta itu udah untuk beres untuk Mbak Lis di belakangnya Mbak Lis itu. Jadi kita siap menyambut yang di depan aja, Bli. Mudah-mudahan sih nggak ada. Ya, seperti itu sih kalau menurut Tiang pandangannya, Bli. Macam pemutihan dia ya? Ya, betul, Bli. Gigi. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Kapencap dulu yang hadir pada malam hari ini dan mewakili semua Kapencap, mungkin Pak D. Sukarejiwo, silakan Pak D. Mohon pertimbangan dan masukannya seperti yang disampaikan oleh Dewa Gongwiro. Memang semuanya ujung tombaknya adalah Pengcap. Silakan Pak D, mohon masukan. Belum di unmute dulu Pak D. Nah, sampun Pak D. Ampun, bagus Pak D suaranya Pak D. Silakan. Terima kasih Pak Du. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan ini, khususnya masalah dana bansos. Tiang dari Pengcap hanya ingin mengklarifikasi sehubungan kemarin ada pemberitahuan yang mana kita di masing-masing Pengcap disuruh mendata apa ada teman-teman yang terpapar, khususnya yang masuk isolasi, terus dirawat di mana. Sehingga kami dari Tabanan khususnya, karena pada saat itu sampai saat ini memang teman radiografer tidak ada yang dirawat sampai diisolasi, tetapi kalau di isolasi mandiri di hotel ya ada gitu. Sehingga yang di karantina di hotel itu tidak kami laporkan jadinya. Padahal anggota kami ada yang terpapar, itu satu. Yang kedua, sehubungan juga dengan bansos SOP nanti ke depan yang dikomandani oleh Dewa. Ini harus jelas nanti masalah terpaparnya ini.
apakah ini nanti yang terpapar tidak kita kualifikasikan lagi, dalam artian begini. Yang terpapar rekan-rekan kita itu apakah akibat dari memberikan pelayanan atau memang dia terpapar di lingkungannya. Itu dulu harus jelas itu juga, tolong mungkin itu sebagai catatan kecil saja. Kalau memang akibat dari pelayanan saja nanti yang kita tentukan, mungkin dana bansos ini akan bisa kita lebih tekan lagi gitu. Kalau memang terpaparnya akibat istilahnya lingkungan mungkin di rumahnya atau di mana, apakah itu juga masuk kategori, silahkan nanti dibahas kembali. Itu dari Tiang Pak Tu, itu aja artinya Tiang ingin menyampaikan. Dan untuk selanjutnya Tiang setuju juga dibentuknya panitia satgas untuk anggota kita yang mungkin terpapar. Sukses semua Pak D. Demikian tadi lanjut. Pak D sudah menyampaikan pandangan dan masukan dan melaporkan keadaan Tabanan bagaimana. Terus kemudian SOP-nya harus jelas, apakah terpapar karena pekerjaan di lingkungan kerja atau di lingkungan rumah. Artinya dijelaskan apakah anggota kita itu terpapar dan megai di rumah sakit, nyemak pasien COVID, atau kena jumahnya ulian minum-minum barang gitu misalnya. Mungkin begitu diklasifikasikan DG. Tapi apapun itu kan semua harus dapat gitu ya. Kalau dari Tiang sih bagaimanapun sejarahnya tetap semuanya mesti dapat santunan. Kemudian data tersebut, data penyebab itu hanya menjadi masukan saja bahwa kita juga bisa advokasi ke rumah sakit bahwa ini terkena di lingkungan pekerjaan. Tapi memang sulit menentukan sumber itu dari mana ya, sebabnya dari mana ya. Betul tuh, sulit dideteksi. Sulit kewah. Ya sih, tapi itu ya jadi masukan aja. Kenten, kurang lebihnya selanjutnya Tiang coba mohon dari Pak D Purwo dulu, Wakapengda, mungkin ada masukan Pak D. Swastiastu. Oke, silakan Om Swastiastu. Pak Ketua Desa dan teman-teman semua, Kapengdanya juga. Pada prinsipnya Tiang setuju, sudah sesuai dengan yang diarahkan juga dari Pak Gung sama Pak Tu tadi 250.000 sama 500.000 itu. Nah, cuman sekarang kalau untuk yang menyelesaikan yang kemarin, kita kalau kasih sekarang parcel atau buah atau kira-kira gimana anunya gitu. Sebenarnya sih memang untuk jaga kesehatan sih boleh-boleh saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang biar seragam boleh sih gitu, cuman kalau tetap dengan uang pun mungkin karena sekarang dalam situasi mereka sudah pada fit, pada sehat kembali, mungkin tidak ada salahnya juga kita pertimbangkan gitu. Artinya kan tidak merepotkan satgasnya juga, karena kan lebih aman ininya. Nah, kalau ketentuan ke depan, sangat setuju yang juga tadi usulannya Berdesa bahwa kita setiap ada acara itu mungkin kita sisipkan berapa persennya lagi sebagai donasi kita untuk COVID. Jadi sampai benar-benar pandemi ini dinyatakan selesai, dan itu artinya. Betul juga kalau misalnya kita juga ke vendor, mungkin kita akan lebih leluasa betul, jadi memberikan informasinya. Mungkin teman-teman yang lain juga yang yang ikut acaranya webinar kita, mereka juga akan merasa bahwa selain dapat ilmunya juga didapat berdonasinya juga. Memang kita harus buat dulu ketentuan yang ke depan ini, mungkin mengacu ke pusat, ketentuan apa yang harus kita lakukan, SOP seperti yang tadi disampaikan. Jadi kita sambil jalan, sambil siapkan, sambil juga menyelesaikan yang kemarin yang sudah jalan. Mungkin betul teman-teman Pengcap, mungkin kalau ada mungkin yang terlewat, teman-temannya juga mohon di data kembali. Siapa tahu kemarin masih malu-malu menyampaikan bahwa dia isolasi di rumah kan.
terutama yang di rumah. Kalau di rumah sakit kan mungkin data kita masih bisa di ini, yang di rumah itu yang mungkin itu dulu Pak Ketua. Pak Agung. Semua Pak D. Setelah niki yang ingin sampaikan dulu bagaimana teknisnya. Nah, tadi karena Pak D juga menyampaikan bagaimana teknis sebaiknya. Setelah niki nanti yang mohon dari Pak Agung nanti untuk memberikan masukan terkait teknis. Dari Tiang sih, kalau dari Tiang apakah parcel atau parcel suplemen atau uang tunai, kalau dari Tiang sih kita kembalikan ke Pengcap, nanti biar Pengcapnya membuat satgas di tingkat cabang, kemudian satgas yang tingkat cabangnya yang akan menyerahkan lagi ke anggota. Dari Tiang begitu, ketika dia satgasnya sudah terbentuk, berarti antara satgas ke satgas nanti, kemudian satgasnya yang di cabang menyerahkan ke anggota di tingkat cabang. Kalau dari Tiang sih demikian, entah mungkin kita bisa bebaskan di tingkat cabang. Kalau memang mereka lebih nyamannya dengan cash, ya sudah, berarti itu keputusan di tingkat cabang. Namun tentu arahan kita kalau bisa tidak cash, jangan ngambil cash. Kalau masih bisa ada pilihan lain. Tapi kalau memang mungkin lebih nyaman cash di tingkat cabang, satgas tingkat cabang, silakan dikasih cash. Dikasih dari Tiang. Nah, untuk hal tersebut mohon arahan dari Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya, makasih. Jadi udah cukup lah. Artinya beberapa pendapat dari desa di Made Purwo dan itu ketua satgasnya. Jadi sebenarnya sudah bisa ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama itu kan kita sudah harus membuat aturan oleh ketua satgas, yaitu yang tadi itu kita sepakati bahwa teman-teman yang terpapar oleh COVID, kita tidak membedakan mau terpapar COVID di mana gitu. Yang penting radiographer itu terpapar COVID titik gitu aja. Artinya dia meceki kena COVID itu kan saya ada urusan gitu loh. Yang penting itu radiographer gitu loh, radiographer. Magang gitu, boleh nggak mau COVID ya, gitu. Ya, walaupun dia bersenang-senang meceki, udah gitu kena COVID gitu, Jalimo ya itu. Sama soalnya identitasnya ya, nggak ada COVID. Nggak masalah, yang penting teman radiographer itu kena COVID dia gitu intinya. Nah sekarang ada dua kriteria, dia dirawat atau di isolasi baik di rumah maupun di hotel kan itu. Tadi kita udah sepakat artinya kita akan memberikan asupan suplemen gitu ya. Itu tujuan daripada memberikan ini kan memberi asupan karena dasarnya COVID ini kan karena memang imun kita turun gitu loh. Jadi dengan untuk memberikan suplemen biar imunnya lebih bagus gitu intinya. Nah, itu kan sudah itu. Saya rasa itu ya sudah arti dari beberapa pendapat. Mungkin yang terakhir tadi kan menjawab usulnya Pak Sukardijiwo. Kalau itu menurut saya sih mohon maaf mungkin agak ribet itu mau verifikasi bahwa COVID-nya di mana gitu ya. Tadi seperti Pak Budu bilang entah dia minum bersama, entah mau ceki gitu kan sing tawang gitu, entah dia melayani gitu, kita nggak tahu gitu. Artinya yang jelas secara prinsip kita memberikan donasi ini ke teman radiographer yang terpapar COVID itu aja di dasarnya. Jadi itu ya, itu kan sudah ada keputusan, itu sudah kita pakai dasarnya. Jadi 250 untuk yang isolasi mandiri di hotel maupun di rumah, yang terawat baik itu tingkat sedang, menengah, kita kasih 500-an itu. Nah terkait dengan karena ini baru mulai ya gitu ya, seperti yang Pak Dewa Wiro tadi sampaikan sudah mulai dengungan. Dia kok baru dikasih, saya kok enggak gitu. Ini kan pasti akan menyampaikan kemana-mana ini gitu ya. Nah saya sepakat dan setuju tadi seperti yang diusulkan Pak Dewa Wiro tadi dan diplot dana yang 5 juta itu kan dipakai untuk nanti teman-teman yang terpapar yang sebelum yang kemarin-kemarin itu yang belum terdata. Sekarang kita data. Nah ini kita minta nanti di semua cabang gitu ya. Pendataannya minta betul-betul valid gitu loh. Jangan sampai nanti ada teman tidak terdata, nanti ini yang ngomong juga, dia dikasih, saya kok enggak gitu loh. Berarti dia enggak masuk datanya masalahnya gitu loh. Dan nanti bisa nanti makanya yang seperti Dewa Wiro sampaikan tadi itu 1-2 gitu banding 1-2, gimana cara membagi uang 5 juta ini biar bisa semua bisa tercover oleh teman-teman yang sudah mengalami terpapar COVID gitu ya. Itu anunya mungkin sekarang sudah sehat gitu ya. Nah kita sekarang
per bulan Maret ini diberikan balis gitu ya, itu ya mulai dari sekarang harus datanya harus akurat gitu. Setiap ada yang ini harus ada laporan gitu ya, nanti kita langsung lewat ketua pencapnya nanti biar diberikan gitu ya. Saya rasa kalau yang sudah terpapar itu mesti kan di sini itu gini, jadi kita melihat juga terutama radiografer baik yang masih lajang ataupun sudah yang berkeluarga, pada saat situasi pandemi ini kemungkinan dia contoh kalau saya gitu ya, saya kebetulan dua-duanya suami istri radiografer, itu kan nggak masalah lah di situasi pandemi sekarang ini. Tapi kalau ada sejawat kita suami atau istrinya bergerak di bidang pariwisata atau pekerjaan lain, kan di situasi sekarang ini agak sulit jadi single fighter untuk cari nafkah gitu ya. Nah, nanti kalau yang sudah terpapar, yang papar kemarin itu dari lapor yang ada, yang diplot dana 5 juta itu lebih baik nanti entah seperti yang disampaikan tadi, ketua cabangnya akan memberikan sembako, apa itu kan lebih bermanfaat oleh keluarganya. Sembako kan gitu ya, berarti berupa beras, gula, minyak, itu kan telur, mie, itu kan lebih bermanfaat dengan keluarganya. Apalagi keluarganya salah satu yang memang bergerak dari pariwisata gitu ya kan, itu kan lebih bermanfaat menurut saya gitu ya. Kalau untuk yang tadi itu yang disampaikan, karena dana kita ini terbatas, kalau dana ini diambil terus tidak ada penambahan ya akan habis. Kita juga tidak berharap di Maret ini ke depan itu tidak ada, ya kita tidak berharap, ya berharap sekali dan tetap berdoa biar tidak ada lagi lah teman-teman kita yang terpapar gitu ya. Dengan tidak adanya otomatis kita kan tidak perlu banyak anggaran yang kita harus keluarkan dan yang kita keluarkan. Nah, saya setuju tadi setiap ada event apapun itu bentuknya itu nanti di apa sebagian ada aturan lah sekian persen itu dimasukkan ke dana untuk dana sosial, dana COVID gitu ya. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini COVID ini berakhir kan gitu ya. Jadi setiap ada event yang kita adakan ya itu. Jadi masuk kalau perlu memang apa namanya nggak perlu masuk kas lagi, udah pakai aja dana sosial semuanya gitu. Saya rasa dana kita yang penting sudah tercover pada saat apa namanya ada musda itu sudah bisa tercover ya sudahlah. Nanti setelah itu kan masih ada dana-dana lain, apalagi sekarang kan nanti dana dari pusat kan masuk juga kan, dana apa namanya iuran itu juga nanti sudah mulai masuk, yang dipencap sudah mulai ada kan, berarti dana operasional sudah ada gitu ya. Karena kita nggak tahu kalau dana, kalau menurut saya sih kalau nilainya segitu ya kita khawatir nanti dana pas pertengahan jalan tuh habis kan sulit nanti gitu ya. Nanti bisa aja nanti SOP-nya bisa aja SOP 250, uang nggak ada mau SOP apa gitu. Kan nggak bisa gitu ya. Tapi tetap harus ada anggaran yang dianukan. Saya rasa itu. Jadi semua Pak Agung. Ya, demikian tadi masukan dari Pak Agung. Untuk selanjutnya, yang mohon dari Sekjen. Di Sekjen memberikan pandangan. Pak Tu Krisna, silakan Pak Tu, ada yang ingin disampaikan atau ada pandangan? Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Go, Pak Ketua Pengda, dan rekan-rekan lainnya. Saya setuju sih semuanya yang tadi didiskusikan. Kebetulan sambil mandi dengerin. Tapi yang memang perlu dibuat saat ini itu SOP dan mekanismenya, bagaimana pencairannya. Terutama harus ada laporan yang berjenjang dari rumah sakitnya, maksudnya dari teman-teman serumah sakitnya, lapor ke Pengcap, baru Pengcap meneruskan ke Pengda. Kalau memang tidak ada laporan resmi, ya enggak bisa kita cairkan, yang jelas harus ada laporan berjenjang, itu sih SOP-nya nanti. Terus untuk yang ke belakang, kalau menurut saya di yang dana 5 juta itu diratakan aja semua, seumpama 250.000, 250.000 aja, karena kayaknya lebih dari 15 itu, kalau mau dilaporkan semua kayaknya udah lebih nyampe itu 20 kalau nggak salah. Gitu.
Jadi diratakan aja 250.000 biar ndak ada nggak ada pembeda yang dirawat di rumah sakit, yang di karantina di tempat-tempat karantina, pokoknya samain aja 250.000 semua. Itu. Terus yang penting itu ya SOP-nya aja harus jelas memang. Kalau bisa dibuatkan SK itu mau berlaku yang sebelum-sebelumnya dikasih 250.000 dan yang sejak terbit SK sampai ke depan baru pakai grade yang dirawat di rumah sakit 500, yang dirawat mandiri 250.000. Itu aja sih. Yang penting laporan berjenjangnya itu. Kalaupun kita tahu tapi tidak ada laporan dari Pengcap, nggak jalan semuanya, nggak usah dicairin. Siap, ya. Itu aja sih. Ya, semua Pak Tu. Nggih, kalau Kalian HP nih. nggih, kalau nih San Marok ini pokohan. Ini tadi disampaikan sama Pak Tu Krisna SOP mekanisme laporan berjenjang. Kemudian kalau dari prediksi Pak Tu Krisna kurang lebih sudah 20 ya. Dan saya percaya dengan intuisi atau kontak batinnya Pak Tu, kalau kayaknya sudah lebih dari 20 kalau kita ancar-ancar dengan kondisi begini. Yes, yang juga perkiraan yang di bagian 20 itu rekan-rekan kita ada yang terkonfirmasi. Kemarin yang laporan sama Pak Ketum kan 18, antara 15 sama 20 yang ambil dari tengah 18. Gitu. Baik. Selanjutnya yang juga mohon dari Kapengcap Denpasar Pak De Andi untuk menyampaikan pandangan. Silakan Pak De. Pak De Andi, apakah bisa mengirimkan suara? Tadi kayaknya hadir. Namun di sini saya tidak menemukan beliau juga ya. Kalau tidak ada Pak De Andi, mungkin Pak De Parisade dari Jembrana ini. Senang bisa mengetahui, dikunjungi Pak De. Tumben ini malam-malam tiba-tiba. Pak De Parisade bisa menghidupkan mikrofon? Nah, silakan Pak De. Oke, terima kasih Pak Ketua. Yes. Terima kasih atas kesempatannya. Memang benar seperti yang dikatakan tadi, mungkin kami di Pengcap nanti apa dasarnya kami mengajukan. Ya, kami sampaikan juga di anggota kami ada satu yang pernah diisolasi. Kalau sampai dirawat sampai hari ini belum. Nah gitu aja Pak Ketua. Pak De Suksuma, Pak De, siapa itu yang diisolasi Pak De? Kalau bisa dilaporkan. Mbak Ulfa. Oh, Mbak Ulfa. Ya. Seangkatan sama Krisna kayaknya ya. Ya. Mungkin sampun sehat. Ya, sudah kerja, Pak. Oh, sudah kerja. Ya, semua Pak De. Baik, terima kasih masukan dan tadi kabar dari Jemberano. Selanjutnya rekan-rekan barangkali ada yang ingin menambahkan dari Dwipo, dari Gusde, atau dari Pak Tugiu, silakan. Atau dari Gus Emon, ada yang ingin menyampaikan, silakan. Dibuka saja mikrofonnya, langsung. Kemudian ini dari Wiwin juga, saya kemarin mendapatkan kabar Wiwin juga sempat terkonfirmasi, mungkin bisa menyampaikan kabar Wiwin. Bagaimana keadaan hari ini dan bagaimana kemarin kondisinya, Wiwin? Nggih, belum dibuka mikrofonnya. Gus De, Dwipo, Gus Emon, Pak Tugiu, Ngurah Adiaksa, apa ada yang ingin disampaikan? Swastiastu. Swastiastu. Ya, semua ngajak anak kayaknya. Iya, lagi ngempu-ngempu ceria. Ini mantap. Lanjut, Ji. Begini, kalau misalnya harus disepakati dulu niki bagaimana pemberian santunannya nike berupa barang atau uang. Karena kalau misalnya yang di belakang dikasih uang 250, terus yang di depan hanya
karena apa namanya, antara uang dan barang itu pandangan orang kan beda-beda beli. Halo? Nggih, Ji. Uang atau barang pandangannya beda-beda, apalagi nggak ngasih ya. Nggih, Iya. lanjut. Nah, kalau misalnya yang di depan kayak mulai dari awalnya Mbak Lis dikasih apa namanya barang, terus yang di belakang dikasih uang. Kalau dikasih barang kan dia sudah terlambat kan karena sudah sembuh kan gitu. Jadi barang nggak apa namanya. Jadi memang harus disepakati dulu nanti dikasihnya berupa barang atau apa parcel atau dana gitu. Nggih. Menurut yang begitu aja, Bli. Ya, semua kalau dari Tiang sih seperti yang disampaikan Krisna, sebelum Maret itu semuanya 250.000 mungkin bisa dalam bentuk uang agar cepat terserap. Kalau dari Tiang sih pandangan Tiang seperti yang disampaikan Krisna tadi, menambahkan apa yang disampaikan Krisna. Sebelumnya eranya Mbak Lis mungkin bisa disepakatin semuanya pukul rata 250 dan semuanya cash dulu. Dan nanti diserahkan ke Pengcap, Satgas Pengcap untuk dikelola, Satgas Pengcap yang meneruskan. Mungkin kalau dari Tiang sih pandangannya demikian. Nah, tentu mohon masukan lagi nanti. Dari rekan-rekan dulu, setelah rekan-rekan memberikan masukan pandangan kepada kita semua yang ada di sini, terakhir nanti Tiang juga mohon masukan sebagai pemantapan gitu dari penasehat. Silakan. Ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang memberikan pandangan. Pak D Sukaryajiwa menghidupkan mikrofon, ada yang ingin menambahkan, Pak D, silakan Pak D. Oke. Yang ingin Tiang tanyakan, khususnya yang ke belakang ini Pak Du. Oke. Itu dihitung mulai awal COVID atau mulai kapan pemberian gininya itu? Apakah nanti disepakati sembako atau cash? Oke. Mulai terkonfirmasi positif. Terkonfirmasi gininya, artinya apakah mulai awalnya COVID, awal pandemi, atau mulai kapan gitu? Jelas nanti Tiang di bawah juga di Pengcap khususnya mendata teman-teman. Kalau memang dari awal, memang banyak teman Tiang, anggota Tiang di Tabanan yang terpapar. Kalau mulai Maret kemarin, ya ada satu Mbak Nia, dia terpapar dia sampai di karantina di Pop Hotel. Itu aja sih. Terima kasih. Nggih, Pak D. Nggih, kalau dari Tiang sih sepanjang itu ada hasil swab PCR-nya dan itu ada bunyi positif, berarti sudah memang berhak untuk kita berikan santunan. Begitu kalau dari Tiang, entah itu mungkin dari Januari kemarin atau Februari tahun lalu, dari Maret. Kalau dari Tiang sih, sepanjang ada hasil swab PCR itu udah sebenarnya layak diberikan santunan. Dan Pak D, apakah ada lagi yang memberikan pandangan, masukan? Disilakan. Pak Putu, mau sedikit. Silakan. Gini, kalau usul Krisna tadi, yang ke belakang itu kan alokasinya 5 juta. Nah, kalau dengar paparannya Pak Sukaryajiwa barusan, kemungkinan itu lebih dari 20 ya. Kalau tadi dianggarkan pukul rata 250 bisa ada yang nggak kebagian. Tapi sebenarnya saya lebih setuju dengan usul Pak Ketua Satgasnya, Pak Dewowiro, bagus. Dana 5 juta pokoknya untuk teman-teman yang terpapar sebelum Maret ini, kan gitu. Jadi kita bisa ini dulu, list dulu. Kalau ya mudah-mudahan sih tidak lebih dari 20, bisa dapat 250 kalau pukul rata. Tapi akan lebih hadir banget, bisa dapat lebih kecil dari 250 seandainya jumlahnya lebih banyak. Maka penghitungannya tetap berdasarkan 1 berbanding 2, nanti di jumlah, baru 5 jutanya dibagi item itu, baru dapat nilai satunya berapa, kalau yang 2-nya berapa, gitu. Gitu menurut Mbak, takutnya lebih dari 20. Nggih. Ya, Tiang paham. Kalau dari Tiang sih siapa cepat dia dapat aja untuk yang pertama kali ya. Maksudnya setelah semua terkirim gitu datanya, kan kita juga diburu waktu ini untuk menyampaikan laporan ke pusat. Artinya semakin cepat datanya masuk,
ya mereka yang diprioritaskan pertama. Kemudian ketika kita sudah capai batas 5 juta itu, stop dulu. Yang lanjutnya ini berarti yang termin kedua gitu maksudnya. Yang pertama kita olah dulu, kita laporin, baru yang termin kedua. Artinya siapa yang bisa lebih cepat memasukkan data, itu yang kita prioritaskan. Karena dari versi Boleh seperti itu. Dan mekanisme berjenjang yang dibilang Pak Krisna tadi memang bagus sekali dan itu jelas ya bahwa ada hasilnya ya, hasil PCR-nya positif, terus berapa hari baru dia negatif itu kan laporannya harus seperti itu. Ya ada jelas data ya. Oke, itu ya. Oke. Baik. Apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau masukan lagi dari rekan-rekan? Jika tidak ada, yang nanti mohon arahan atau masukan penutup dari Pak Agung Panco. Selanjutnya, setelah nanti diberikan arahan penutup oleh Pak Agung Panco, kita akan bahas tentang musda. Sedikit waktu Niki, sudah menunjukkan pukul 9. Target kita nanti pukul 21.30 selesai. Dan kalau tidak ada yang memberikan masukan seputar dana COVID ini, yang mohon dapat. Siapa yang menghidupkan ini? Pak Faris, oh ya. Kita juga masih menunggu Wiwin sebenarnya ini, karena Wiwin kemarin juga yang diberikan kabar sempat terkonfirmasi positif. Oke, sambil menunggu Wiwin, yang mohon arahan dari Pak Agung. Pak Agung, kami mohon arahan untuk penutup, sebagai penutup dari dana COVID ini. Silakan Pak Agung. Ya, jadi begini ya, jadi biar tidak menyita waktu panjang, jadi kita bisa putuskan sebenarnya dari beberapa pendapat-pendapat yang masuk tadi terkait dengan pemberian dana COVID ya. Kalau yang ke depan di awal Maret sampai selesai COVID ini kan sudah jelas ya, tidak usah dibahas lagi, sudah jelas itu SOP-nya. Yang terpapar COVID sejawat kita radiografer yang diisolasi baik di rumah maupun di hotel itu dana yang santunnya diberikan 250. Kalau yang sampai dirawat maupun indikasi dirawat sedang, menengah atau berat itu yang disantunnya di Maret itu kan di bulan sekarang sampai kapan berakhir kita nggak tahu. Itu udah jelas kan ya. Sekarang yang perlu kita buatkan sekarang manajemen ini biar tidak terjadi rame, ada uang rame gitu ya, kemungkinan tidak ada uang tidak rame gitu ya, jadi khawatir seperti itu. Benar tadi ya udahlah, karena dana kita terbatas sudah diplot tadi bahwa untuk ke belakang teman-teman yang sudah terpapar COVID ke belakang itu sekarang bahkan sudah sehat dan sudah beraktivitas kembali itu yang dianggarkan 5 juta. Nah sekarang sebenarnya kan karena ini kan memang kita diburu seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, kita diburu oleh laporan dari pusat karena memang harus segera disampaikan gitu ya, karena dananya sudah kita terima, mesti laporan harus segera kan gitu ya, biar tidak ada presiden buruk nanti ke depan. Jadi nanti kita minta Pencap itu bisa melaporkan sesegera mungkin pada saat ini, detik ini, kalau Pencap ada yang hadir seperti negara Tabanan itu yang sudah ada kan sudah bisa memberikan gitu ya. Di Jawa Pak Sukarjiwo tadi dari kapan COVID, pokoknya semenjak ada di Indonesia ada COVID gitu, kalau ada radiografer terpapar COVID sudah dihitung sudah gitu. Tapi harus ada memang betul gitu, tidak bisa nanti orang merekayasa nanti saya pernah terpapar COVID gitu loh, tidak bisa. Tapi memang kan dia punya dokumen, hasil swab terakhir kan punya dokumen, dia pasti ada pernah disimpan gitu ya. Itu yang bisa apa namanya, karena ini terkait dengan anggaran yang terbatas gitu. Kalau anggaran kita besar mungkin ya, kalau anggaran kita ada mungkin sekitar 100 atau 50 juta gitu, mungkin enggak perlu dirapatkan lagi, udah kasih aja sudah gitu ya. Nah, dengan jumlah yang seperti di kira-kira gitu ya, kira-kira di Bali ini kan teman-teman radiografer ya kemungkinan ada terpapar ada 20 atau 25 bahkan sampai 30 gitu kita anggap itu ya. Nanti tergantung laporan yang masuk. Jadi rapor yang masuk, kalau laporan masuk nanti cuma 15 ya sudah putuskan aja 250 gitu ya, 250. Nah tadi kan ada diskusi apakah diberikan yang teman-teman ke belakang itu apakah diberikan berupa uang cash atau diberikan sembako atau diberikan suplemen, atau kalau yang sudah sehat kan ya, dan saya makanya tadi kan saya sampaikan kenapa apa dasar kita memberikan berupa barang kan gitu ya, berupa sembako. Sekarang kan berupa sembako nih karena
teman-teman radiografer yang sudah, terutama yang sudah berkeluarga, kan ada juga baik suami atau istrinya yang bergerak di bidang pariwisata. Kalau sudah ngomong pariwisata sekarang ini kan sudah habis lah urusannya gitu ya. Kalau kita berikan sembako berupa beras, gula, atau yang terserah lah pencapnya itu kan itu lebih bermanfaat. Tapi kalau memang gampangnya sudah kasih uang aja selesai gitu ya. Terserah nanti itu menurut saya kalau memang mau cepat ya sudah, data masuk kasih uang gitu loh. Nanti setelah pencap mengatur sana mau dikasih uang, kalau gampang pencapnya dikasih uang, kalau enggak ini perlu ya sudah kasih, nanti di SOP bisa diberikan uang atau barang gitu aja, nanti kan semuanya kena jadinya gitu. Biar usulannya itu semua bisa berjalan. Saya rasa itu, jadi ya jadi sudah bisa lah di Pak Ketua bisa sudah menarik kesimpulan dan mengklus untuk acara apa namanya tentang agenda pertama. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Agung. Kalau dari Tiang sih, yang pertama terima kasih dulu Pak Agung tadi sudah menegaskan kembali dan memberikan pandangan. Mungkin nanti dari Satgasnya, yaitu Ji Dewagung bersama tim, nanti mungkin bisa membuat form, Google Form, kepada Pengcap, Satgas di Pengcap ataupun Ketua Pengcapnya, daftar nama, terus kemudian beserta dengan form-form yang lain, terus kemudian di form nikah juga bisa disertakan bukti lain mungkin seperti swab dan lain sebagainya, seadanya, semampunya saat itu. Kemudian juga mungkin bisa ditanyakan di situ, pollingnya dibuat apakah mau barang atau mau uang, boleh juga. Itu opsional sih, cuman memang arahan kita yang sebelum Maret ini udah kasih uang aja supaya lebih lekas terserap gitu. Oke, kita bisa nanti dari Satgas langsung yang membuat formnya, menjaring masukan-masukan data-data itu. Kemudian dari Tiang, Ji Dewagung bagaimana kira-kira? Menyikapi masukan yang ada dari pandangannya Ketua Satgas, kira-kira bagaimana? Baik, boleh. Mau buat form atau lihat formnya dari Pengcap bagaimana? Kemudian apakah mau dibuat nanti, apakah mau cash atau mau barang atau dan lain sebagainya? Gimana? Silakan Pak Ji Dewagung. Baik, boleh, terima kasih. Mungkin yang telah disampaikan tadi sama Pak Gung Pance itu sudah menurut saya sudah sangat-sangat lengkap. Apalagi sudah dilengkapi sama Pak Sekjen bahwa saya akan bekerja berdasarkan SK. SK itu lengkap, nanti isinya penunjukan, tata cara pengajuan. Jadi kita di Pengda itu memang benar-benar acuannya pada Pengcap. Mungkin nanti terserah Pengcap mau membuat satgas atau bagaimana. Pada intinya saya sendiri akan mengacu pada ketua Pengcapnya langsung. Dan untuk mempercepat data yang sebelum bulan Maret itu mungkin malam ini langsung saya akan chat di grup Pengcap bahwa untuk segera melaporkan anggotanya yang telah terpapar dari awal pandemi sampai akhir Februari jadinya dulu ya, untuk percepatan pembayarannya itu. Nanti masalah nominal dan bentuk saya akan kembalikan lagi ke Pengcap. Jadi misalnya Pengcap Tabanan melaporkan 10, misalnya per orangnya 250 atau 200.000, saya akan segera transfer ke ketua Pengcapnya. Nanti terserah ketua Pengcapnya mau bagaimana gininya penanganannya. Seperti Nike sih beli. Baik. Oke Ji, berarti kalau yang respon adalah SK itu bunyinya kalau secara lisan ini yang pertama adalah meminta dari Satgas, yaitu bidang pengabdian masyarakat, Satgas COVID dan bencana. Itu yang pertama, pendataan anggota yang terpapar COVID hingga waktu makin berjalan gitu ya, tanggal 29 dan waktu berjalan dan ke depannya. Kemudian yang kedua, yang mungkin bisa diputuskan untuk anggota yang terpapar sebelum Maret 2021 itu mendapatkan santunan sebesar 250.000 per orang. Kemudian setelah Maret, jika dia terkonfirmasi positif,
tanpa gejala atau gejala minimal menjalani isolasi mandiri itu mendapatkan 250.000. Kalau dia dirawat dengan gejala berat itu mendapatkan 500.000. Kan demikian keputusannya dia. Kemudian mekanismenya dibuat secara berjenjang dari mulai Pengcap, dari mulai mungkin yang dari rumah sakit dulu, dari temannya melaporkan ke Pengcap membuat laporan ke Pengda, ditujukan kepada Satgas, nanti dari laporan Satgas baru kemudian dananya turun. Kurang lebih demikian untuk keputusan awal. Apakah dapat diterima kira-kira, Ji? Siap, Bli, siap. Tulisannya sebentar saya kirimkan kembali. Siap, Bli. Oke, jika demikian, yang tutup agenda yang pertama yaitu tentang dana COVID. Terima kasih banyak, Niki, merupakan perkembangan baik. Kita bisa membuat keputusan dengan cepat dalam waktu dalam 1 jam aja, ini 21.06 dari mulai 20.04. 21.06 kita sudah dapat keputusan yang benar-benar bermutu. Terima kasih banyak atas waktu, atas masukan, atas pertimbangan, pandangan dari Bapak Ibu sekalian, utamanya dari Penasehat Pak Agung Pance, kemudian Pak D. Purwo, Desa Maya, Pak Sukrisna, Ji Dewagung Wiro, kemudian para Kapengcap, Pak D. Sukarajiwo, terima kasih Pak D. Parisade, Pak D. Andi, terus kemudian tadi juga dari ini Duipo, terima kasih, dan rekan-rekan semuanya, terima kasih atas masukan yang diberikan. Selanjutnya, agenda selanjutnya ini, sembari kita sampai di pukul 21.30 nanti, dengan Musda, Ji, kan terakhir kita sudah laporan dari Tiang, perkembangan dari Tiang adalah proposal sudah diserahkan ke PP, kemudian PP sedang menunjuk siapa orangnya dari hasil ngobrol dengan Bu Ketut. Sepertinya ada Pak Syafi'i nanti yang ditunjuk untuk dari PP ke Musda kita, kemudian sisanya lagi belum diputuskan. Draft naskah kerjasama juga belum ada, yang akan follow up lagi. Kemudian kira-kira ada masukan, Ji, ada perkembangan dari Ketua Panitia, perihal mungkin hotel atau lokasi acara. Silakan, Ji. Baik, terima kasih atas waktunya lagi, Bli, kepada saya lagi yang kelihatan, Niki. Niki kebetulan ada... Muter-muter di Aji aja kayaknya. Ada, ini kebetulan ada Pak Gung ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya untuk memutuskan masalah Musda ini, Pak Gung. Setelah berjalan, Pak Gung, Niki kan awalnya proposal dibuat itu dengan menyertakan surat dari Satgas. Kebetulan kita sampun kontak sama beberapa hotel untuk ngurus surat Satgasnya Nike. Ternyata kendalanya harus kita deal dulu sama hotelnya, nanti baru hotelnya yang akan ngurusin izin Satgasnya, izin kegiatannya. Karena kita tanya-tanya ke hotel itu dan harganya itu belum masuk ke kita, jadinya kemarin saya punya solusi itu pakai, sekarang di Bali itu kan ngangen kintan, Pak Gung, surat apa sih namanya, kayak surat sertifikat bahwa tempat itu layak. HSCE, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Itu, iya, Health Certified Environment and Cleanliness, HSCE. Nah, sekali kentan apun Pak Gung. Akhirnya kan berjalan. Yang penting kita intinya dulu proposalnya itu untuk SKP-nya di ACC dulu sama di pusat, bahkan nama narasumbernya kita isi aja untuk ngejar SKP di pusat. Sambil kita cari-cari sebelum webinar itu saya nanya-nanya dan rata-rata itu semua di angka 200 per half day. Jadi kalau kita ngadain 2 hari itu udah 400, sedangkan yang bayar workshop itu 300. Jadinya dari peserta aja kita sudah min itu belum termasuk biaya narasumber dan lain-lain keperluan yang lain. Kemudian yang pertama itu yang sempat usul sama Bli Putu bahwa bagaimana kalau hari pertama pada saat Musda itu memang benar-benar pengurus aja yang hadir, untuk peserta workshop kita pakainya daring.
Nike yang pertama. Untuk yang kedua, Nike solusinya kita di dua gedung yang dalam satu hotel, tapi di dua gedung yang terpisah. Kita pakai rencananya itu yang kemarin pakai koperasi yang di Sanur Nike, kan dia kebetulan punya 2 ruangan. Untuk peserta workshop dia berada di atas dengan nonton layar lebar, sedangkan kita yang live di bawah. Karena kebetulan koperasinya Nike masuk di anggaran kita. Terus yang ketiga, baru tadi pagi yang sempat ngobrol sama Krisna, dia langsung ngomong sama saya sudah menghubungi banyak hotel dan ada yang masuk di anggaran, bahkan ada yang tadi kalau nggak salah tuh 85.000 apa 93.000. Mungkin nanti Krisna yang akan memaparkan lebih lanjut. Seperti Nike, permasalahan sementara yang Tiang temukan itu masalah waktu 2 hari untuk di hotel Nike. Memang anggarannya sementara itu belum masuk di kita, karena sebelumnya kita buat workshop itu memang benar-benar 1 hari full day meeting gitu kan Pak. Seperti sampai saat ini sementara segitu dulu Bli yang dapat saya laporkan, maksudnya kendala yang saya temukan sampai hari ini. Semua Dewa Agung. Mungkin dari Krisna dulu yang tadi sudah sempat di tag perihal dengan tempat, bagaimana perkembangan tempat Pak Tu Krisna? Mungkin bisa disampaikan sudah nyari di mana dan berapa? Pak Tu Krisna? Kayaknya lagi ngempu. Kalau dari dari WA-nya Pak Tu Krisna ada masuk beberapa, salah satunya Kuesan. Itu harga half day-nya kan 100.000, kemudian harga full day. Oh ini Pak Tu Krisna, silakan Pak Tu, dilaporkan. Sudah nyari kemana saja? Tadi ke Kuesan, terus Eden Hotel. Eden Hotel tuh tadi pertama di Kuesan kan dapat 150.000 ya full day, 100.000 half day. Udah di akhir-akhir baru dia bilang ternyata dia tanggal 22 ada wedding. Padahal budgetnya udah masuk ya, dan izin Satgas juga mereka udah siap nanti ngurusin. Cuman itu masalahnya tadi terakhir tanggal 22 ada wedding. Jadi mereka ready-nya 23 sama 24. Terus di Eden Hotel tadi ada saya kasih penawaran dari Sunquest. Wah, enggak bisa naik sedikit Pak, full day gitu. Sementara budget kita segitu dulu udah gituin. Coba saya kalkulasi dulu gitu. Tapi dia belum balas lagi. Bilangnya sih di Jeden gitu. Di Kuta kayaknya. Di Kuta beli. Kembali tuh sedikit ininya aja. Sedikit muatnya. Dia lebih ke arah co-working space ternyata. Memang bagus sih. Tapi nanti tak cari-cari lagi deh. Banyak ada yang 17 juta, ada yang 14 juta, tapi kalau dibagi 100 masih worth it sih. Nanti tak nego lagi. Tapi yang jelas budget kita segitu ya, 100.000, 150.000 lah full day ya. Full day betul. Oke. Besok deh tak ini lagi, tak follow up lagi. Oke. Kalau mau yang di Sunquest itu ya itu, cuman dia waktunya yang nggak bisa. Oke, daripada ini mending ya nggak usah dipikir lagi karena waktunya udah. Kita pentingnya tanggal 22 itu kan ketemu dengan semuanya, mengadakan musda. Jadi memang mereka nggak bisa ya udah, biar nggak jadi gini lagi, tarik ulur lagi. Sementara agenda kita banyak, kita perlu kepastian. Oke. Mau Pak Tu, yang jelas kalau yang dari Sanur gimana Ji perkembangannya? Apakah sudah sempat dicek lagi atau sudah sempat mengadakan
komunikasi dengan siapa kemarin manajer, lupa saya namanya. Sudah sempat kontak ya? Yang di Sanur, yang di koperasi? Halo Bli. Ye. Kemarin yang di Sanur itu kan kita memang yang terakhir kontak itu masalah gini, masalah kapasitasnya. Ya. Karena mereka itu kapasitasnya yang di atas itu maksimal 75 gitu dia bilang. Maksimal udah 75 untuk saat-saat pandemi. Jadinya saya nggak tindak lanjuti lebih lanjut, artinya udah dari kapasitas dia udah nggak masuk di kategori kita. Cuma saya belum berpikir kenapa nggak saya split aja tempatnya di atas sama di bawah. Di atas pakainya nonton di proyektor, yang penting kita kan dapat nangkap gambar bahwa benar-benar ada orang yang hadir dengan prokes kesehatan gitu, Bli, intinya biar benar-benar terjadi workshop hadir seperti itu. Coba besok saya kontak lagi yang di Sanur. Besok aja masuk apa aja? Pagi, Bli. Sama aja. Oke. Kita pulangan ke sana aja yuk, gimana? Deal. Mantap. Oke, gercep, seneng bener. Kurang lebih demikian Pak Agung perkembangannya. Mungkin ada masukan, ada pertimbangan dari Pak Agung, dipersilakan. Maaf sebelumnya Pak Agung, ini proposal juga sudah mau jalankan tuh, sudah ada mantap. Berapa ya? 5 apa 6 proposal yang sudah masuk dan udah ada yang konfirmasi. Stop. Semua mau sambil makan? Ya, nggak apa-apa, sama. Ini juga sambil makan. Pak Agung, mohon masukan. Silakan Pak Agung. Jadi secara prinsip apa yang disampaikan tadi sama nah itu sudah pas menurut saya sih, sudah oke, tinggal menindaklanjuti aja. Pertama yang perlu di-judge sekarang itu adalah proposal. Benar Bu Wiro tadi sampaikan, apa yang perlu direkayasa dulu direkayasa aja, nanti biar proposal itu bisa oke gitu ya. Karena ini terkait dengan birokrasi masalahnya kan ya. Itu di-judge karena ini poinnya di situ, walaupun dapat hotel tapi proposal belum kan susah gitu. Itu harus ada tahapan-tahapan yang ini. Siapa yang tugas mengejas proposal biar cepat selesai gitu ya. Saya rasa kalau PP sekarang kan tidak ada masalah, sekarang ada siapa hari segala macam udah gampang lah itu ya. Jadi saya rasa enggak sama kayak dulu lah, berblat itu enggak sekarang. Saya rasa kalau memang sudah anunya sudah pas, oke, proposal oke, udah selesai. Nah, terkait dengan ini kan kalau karena ini kan dikejar waktu ini, besok sudah bulan April ini, besok udah jangan ngeliat Maret sekarang, April udah kita hitung di sekarang, besok udah 1 hari lagi udah April, Mei sudah ada, apalagi nanti dibentur dengan galungan ini, udah sibuk mereka semuanya kan, kita dimakan waktu 2 minggu ini. Nah ini minggu pertama ini minggu besok ini orang Anten semua ini banyak sekali nih. Dari tanggal 31 sampai 122 sampai itu dah orang tutup. Tuh galung tuh sekali ya. Kan banyak galung sama kuning tuh nak ngaben ini, jadi mayat udah simpan semuanya karena odal di Besakih kan itu semuanya. Iya, betul. Ini orang ngaben udah terjadwal nanti tanggal 29, tanggal sekian gitu loh. Bali ya juga harus masuk hitungan itu karena kita ya terlibat di Bali ya memang gitu, jadi harus. Nah tadi terkait dengan tempat ya, karena memang terhitung oleh budget gitu ya. Saya rasa kalau yang disampaikan oleh Krisna tadi kan memang masih abu-abu gitu ya, belum ada kepastian yang jelas, apalagi ini ada murah tapi tanggal nggak bisa gitu ya, sama aja bohong kan gitu ya. Tapi kalau di Sanur itu kan udah jelas, udah pasti itu di Sanur itu. Satu, budget itu bisa ditekan di Sanur itu asal nama pakai atau nama jual aja nama saya koperasi Kamado sudah selesai udah. Kan kemarin juga kan udah dikasih privilege yang kemarin juga yang udah jual. Nah kemarin saya udah bilang juga, saya ketemu lagi kemarin kita ngadain acara di Sanur di pantai itu yang baru itu loh. Kita kebetulan ada perpisahan dengan Pak Wali Kota kan, ketemu dia juga kesumsiin dia yang handle gitu. Waktu itu antrian Pak Gung? Enggak, di Sanur itu loh, ada kan wahana baru itu di Sanur itu. Yang di pantai, yang ada jembatan itu. Itu kemarin di sana ketemu sama dia gitu loh. Saya dia bilang kayak nanti kita ada acara lagi ya Pak, siap gitu dia bilang. Nanti gitu aja.
Kalau yang di tempat itu, di atas itu, daya tampung memang 150 sana itu. Kenapa dia bilang 75? Karena situasi COVID kan 50% diisi gitu. Itu di atasnya bisa, tapi kalau nanti mudah-mudahan Mei di situ zona hijau kan bisa enggak masalah gitu, lebih dari itu. Dan kita juga seperti Ibu Biro bilang tadi itu benar, nanti kita ngambil di bawah kan masih ada 2 tempat di bawah itu. Masih 2 tempat, tinggal nyeting aja di mana dipakai itu udah ada masalah. Kalau menu kan tinggal bisa, kalau untuk makanan kita bisa milih menu di sana. Orang dia masakan sendiri, menunya apa tinggal kita bilang aja gitu ya. Saya rasa itu harus dipastikan. Jadi jangan menunda-nunda lagi gitu. Kalau menunda ini karena itu saya bilang karena hari orang pada sibuk, apalagi Krishna sekarang nanti galungan order betutu nanti susah dia, nanti repot, belum buat nasi bungkus nanti. Mungkin pun penyetok kentan sambuk ya. Nah itu tonden. Pagi aja udah bilang berapa itu untuk orderan Ya, besok. tonden nasi bungkus belum cek repot, makin habis saja itu. Nah, tapi kita senang, antusias. Ya, ya itu bagus lah ya. Ya, hitung-hitung juga untuk ngurusin badan juga sama aja dikit. Apa tambah incip-incip aja dia. Sambil menyelam minum susu lah. Ya gitu dulu ya. Jadi saya artinya sepakat dan setuju tadi anunya Biro tadi. Kalau memang itu diplot memang di Sanur, kalau harga kan sudah bisa ditekan di sana. Harga sudah bisa lebih murah daripada itu juga bisa, karena dia nggak jual cuma tempat kan nggak dihitung sama dia, cuma dia hitung makanan aja. Iya Pak Gung, matur suwun Ya. masukan dan arahannya. Baik, mungkin kita besok akan jajaki. Halo, Silakan Pak Bro. Ya, kalau memang di Sanur itu saya setuju, memang banyak ruangannya. Fixkan saja, nanti jadinya kita tinggal mikirin surat dari Satgas. Terus kalau memang dipaksa artinya dua ruangan, pasti dalam keadaan terpaksa kita akan mengkondisikan gimana teknisnya. Siap. Teknisnya belakangan lah kita pikir gampang lah, yang penting itu difixkan dulu, terus jadiin tantangan buat kita buat acara yang yang lebih bagus, artinya di bawah live, di atas tinggal nayangin aja gitu. Pokoknya tantangan lah. Yang penting fixkan dulu itu. Siap, Pak. Mantap. Betul. Keren idenya Krishna itu. Mungkin kita bisa seperti siaran di Indosiar gitu. Dari studio 1 gimana lempar ke studio 2 kan gitu ya, Putu. Betul. Seru deh. Kayaknya Mbak setuju, seneng juga. Kita akan siap ke sana deh, Mbak. Inovasi baru gitu. Kita ya kayak di TV-TV itu dah. Yang penting kayaknya nanti difasilitasi aja, beli kamera murah itu, kuda ada kamera webcamnya tuh beli 5, 6. Lebih yang beli aneh angon yang di wing car biasa tuh 165 tuh. Nah itu dah kita beli yang banyak, itu bisa enggak buat di. Bisa. Coba kita ini dulu deh, gunakan sumber daya kita seberapa bisanya. Baik. Oke, Pak Tuh, semua. Demikian Ji kira-kira. Apakah ada yang memberi masukan lagi? Waktu sudah 21.24 di jam tiang lagi di waktu jalan kargo. Bukan lagi 6 menit lagi. Mungkin dari Pak Ade mungkin. Dari Pak Ade. Pak Ade? Pak Ade Purwa? Takut saya ketiduran. Oh, masih. Silakan Pak Ade. Ada mungkin masukan Pak Ade? Ya cukup, sudah kita pastikan dulu yang di Sanur dulu karena situasinya seperti sekarang. Iya. Nah, biar setuju biar ininya biaya bisa ditekan. Oke. Dan jangan lupa Pak De, nanti kita ada undangan itu untuk yang di ergonomi itu. Penghuninya ergonomi nganten itu kita harus dulu kita banyak dibantu ya. Ya harus ke sana ya. Ya itu dah kita bisa berikan waktunya, nggih. Nggih, sukses semua, Pak De. Baik, demikian tadi sebagai penutup kami mohon arahan penutup dan juga
dapat menutup acara dari penasehat Pak Agung Pance. Mohon waktunya untuk dapat memberikan closing statement dan juga menutup acara. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Pertama-tama yang teman-teman sejawat, ya, yang Pak Ketua Pemda, Sekjen, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Bu Wiro, semuanya dari Pencap, Suparidiwo, dari negara, masih Pak Parisade, Masih Pak Deswer, Wipo, Murah, yang lain ya. Jadi dengan diskusi ini, dengan waktu yang begitu sesingkat seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu, kita sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pertama, terkait dengan SOP tentang teman-teman yang terpapar COVID, sudah fit ya, nanti tinggal dibuatkan oleh Sekjen untuk dibuatkan SOP-nya per Maret ini gimana, nanti yang di belakang itu gimana, kan sudah tadi diskusi sudah jelas, sudah diputuskan. Jadi saya rasa tidak ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kembali, karena yang memutuskan ini pun artinya sudah komponen-komponen yang sudah kuat. Artinya ada Ketua Pemda, ada Sekjen, ada Bendahara, bahkan saya sebagai penasihat sudah dimintakan urun rembuknya. Jadi itu ya sudah kuat sekali untuk apa yang bisa dipertanggungjawabkan baik itu dengan anggota maupun ke pusat, gitu ya. Kalau ke pusat nggak masalah, karena ada saya, ada Pak Putu juga di pusat, kan nggak masalah, nanti bisa kita paparkan langsung ke Pak G, gitu ya. Nah, untuk COVID ya sudahlah, itu sudah jelas. Dan untuk musda ini, karena ini sudah tertunda-tunda sekian waktunya, jadi memang itu acara yang betul-betul penting untuk ke depan organisasi kita gimana. Ya, syukur masih artinya ketua kita yang sekarang Pak Putu Adi masih bisa ditetapkan oleh audien nanti yang hadir, gitu ya, yang sesuai dengan mekanisme pemilihan daripada ketua Pemdanya. Kalau yang kita tidak memungkinkan juga ada calon-calon baru, ya silahkan, gitu ya, kan sudah berjalan ini anunya, nanti tinggal voting apa segala macam sudah bisa berjalan. Nah, untuk tempat tadi kan sudah ada juga diskusi ya, jadi karena ini juga terkait dengan satu dengan biaya, kedua dengan situasi yang sekarang, ketiga dengan harus kita segera tetapkan karena waktu sudah mepet sekali, dan kebetulan juga beberapa hari raya nanti ada Idul Fitri, ada kita galungan, ada puasa segala macam, teman-teman Muslim itu kan. Teman-teman Hindu juga akan disibukkan, gitu ya. Jadi itu masuk juga sebagai perhitungan-perhitungan. Jadi jangan anggap orang tidak punya kesibukan nanti ya. Nah itu, jadi saya rasa itu ya. Jadi terima kasih luar biasa sekali ini sudah menyita waktunya ya. Dengan sistem seperti ini itu bisa segera bisa kita selesaikan ini. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Ketua kita, memang bidangnya di IT ini kan cukup bermanfaat sekali ya. Jadi kita tidak direpotkan untuk sama-sama datang, jadi di rumah sambil santai segala macam bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya rasa itu ya. Mungkin dalam proses sekian jam ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya secara pribadi ya sebagai yang dituakan di sini sebagai penasihat, saya mohon maaf kiranya ada yang hal-hal tidak berkenan ya. Jadi kita berharap semua seperti apa yang kita harapkan, semua radiographer saya rasa tidak ada kecuali kita berharap semua diberikan kesehatan selama ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan karena situasi dan kondisi kita tidak tahu kan. Apalagi nanti menjelang libur ini kan ya, ada libur. Sementara dulu ya. Terima kasih ya. Ini mobil saya bunyi ini. Mohon maaf. Kedengaran dari sini, semua Pak Agung. Kita tutup acaranya. Matur semua. Selanjutnya adalah acara bebas sampai 5 menit ke depan. Matur semua Pak Agung. Ya, terima kasih. Demikian tadi. Selanjutnya acara bebas. Matur semua atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Selamat beristirahat. Kemudian kalau ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, yang buka sampai 5 menit ke depan. Sampai jumpa lagi di rapat yang selanjutnya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Silakan acara bebas, mungkin ada yang ingin menyampaikan, Pak D. Silakan Pak D atau Bima, silakan. Absensinya dalam bentuk foto mantan ya, absensinya ya.
Bima ikut-ikut mantan Pak tuh. Oke, lanjut. Ada yang ingin disampaikan? Matur semua semuanya. Mbak Maya, terima kasih. Pak Tu Krisna, Pak Agung Panjar, terima kasih. Pak De Sukaryajiwa, terima kasih semuanya. Pak De Parisadel. Siapa ini lagi? Pak De Purwo, Dwipo, terima kasih. Gus Emon, terima kasih. Gus De, Murah Diaksa, Pak Tugiu, Wiwin, terima kasih semuanya. Pak D, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Beli, salah siapa aja yang terkonfirmasi sebelumnya, Beli? Empat ya. Ya. Ibu Desa Sedra, Dewa Susilo, kemudian yang saya tahu, Yoga, terus Mia Ardianti, betul, terus siapa lagi, Ji? Nova. Wah, kenapa sih? Nova, terus? Itu aja sih Apa kayaknya. lagi ya? Udah kayak itu aja, Mas. Yang dari radiografer ya itu aja sih kayaknya. Kebetulan ada Beli Made Dwipe di sini, Beli. Apa nih? Makanya Beli kebetulan ada Beli Made Dwipe di sini. Beli Made Dwipe kan Satgas juga. Kebetulan beliau bertugas di radioterapi di Sanglah pun yang banyak terkonfirmasi itu kemarin dari radioterapi. Besok minta tolong cariin datanya, beliau. Mungkin cukup sebatas nama, NIR, tanggal positif, tanggal negatif, dirawatnya di mana gitu aja, sama PCR positif dan negatif pada saat ditentukan mau diisolasi mantan sih. Cukup segitu katanya ya beliau. Nanti coba yang ini ya. Lebih cepat lebih baik, lebih singkat lebih asik. Semua nanti yang di radio diagnostik siap. saya ada langsung. Radio diagnostik satu aja beliau. Siapa? Arnold aja. Arnold 2 hari ya? 5 hari. 5 hari dia gini kok dia mulai ngambon tuh dia. Dia udah ngecel kini barang Ambon. Terima kasih, Ji. Terima kasih, Ji Agung. Pak Adi Sukaryajiwa ada yang ingin disampaikan, Ji? Untuk Tabanan yang terpapar, yang tempo hari sudah yang sampaikan ke Pak Tu, Bawo sama Indra, terus Bawo dan Indra. bulan Maret, Nia. Mungkin nanti konfirmasi lagi ke anggota yang lain. Barangkali ada yang terpapar belum tersampaikan, Pak Tu. Begitu. Siap. Dari 3, dari Jembrana, dari 1 dari ya? Sugi deket 88. Halo, sorry. Tuan Takur ya, tuh jago. Usak jam Jumah usak. Uli tu usak jamu dia cinyidang cecang uli tu ni. Usak jam Jumah ni mari jam siu no. Mulai jam sio. Jam putus mulai rapat. PM. Usak. Ingat ke Jakarta kan, ingat cara sih. Ingat 8 PM jam siu sih. Sorry. Ajum. Waktu mau izin duluan ya. Sama Pak De. Selamat Pak De. Pamit umun. Saya juga pamit juga. Semua aja. Ya izin tuh ya, saya izin. Semua Pak Gung. Ya. Pak Tu izin. Semua Pak De. Sampai jumpa lagi. Ya. Izin pamit Pak Tu. Kan radio lagi izin ya. Pamit. Sekarang ada jam siu no 8 PM ingat ada acara MRI kan. Tugasnya boga gaya. Ini jadi ngetik ini maru ini Yogi. Kalau gitu yang pamit juga karena hostnya udah datang. Sampai jumpa lagi ya. Yang izin live. Yuk mari.